pergi. Bab 23. Maria. Bujang, kemarilah. Perkenalkan, putriku. Namanya Maria. Aku ragu-ragu maju ke depan. Dan Maria, ini adalah... Aku tahu siapa dia, Papa. Maria berkata lebih dulu, menatapku. Dia adalah si babi hutan, kepala keluarga Tong yang baru. Ah, bagaimana kau tahu? Kau belum pernah bertemu dengannya, bukan? Fotonya ada di kampus, meski bukan si babi hutan di keterangan namanya. Agam, cerita tentang dia sering dibicarakan di sana. Lomba lari melawan pemegang rekor dunia, mahasiswa yang selalu berdebat dengan dosen, dan karya ilmiah yang dimuat di berbagai jurnal dunia. Otets tertawa. Aku lupa. Kalian satu kampus meski berbeda tahun. Dia juga mengambil jurusan yang sama denganmu di sana, Bujang. Reputasi akademik dan non-akademikmu di kampus itu sepertinya cukup hebat. Tetap terdengar meski bertahun-tahun berlalu. Syukurlah mereka tidak tahu yang sebenarnya. Aku menatap Otets. Apa hubungannya Maria dengan aliansi 3 keluarga? Leluhurku berasal dari Rusia Selatan, Bujang. Perbatasan langsung dengan Mongolia. Ayahku seorang Rusia. Ibuku berasal dari Mongolia. Satu garis keturunan dengan Genghis Khan. Dan dalam budaya Mongolia, jika terjadi sebuah sengketa atau kesepakatan bisnis penting harus dibuat, pertarungan 1 lawan 1 bisa jadi solusi yang efektif tanpa harus melibatkan banyak pihak. Kau meminta Bratva beraliansi dengan keluarga Tong dan Yamaguchi, bukan? Baik, jika kau bisa mengalahkan Maria dalam duel 1 lawan 1, aku sendiri yang akan menjabat tanganmu, meresmikan aliansi 3 keluarga. Ruangan meditasi itu lengang sejenak. Duel? Aku akhirnya mengerti apa yang direncanakan Otets. Aku menoleh ke arah Maria yang terlihat santai, tersenyum tipis kepadaku. Aku menggeleng, kembali menatap Otets. Itu bukan ide baik, Tuan Otets. Dengan segala hormat. Otets sebaliknya mengangguk tegas. Oh, itu jelas ide yang bagus. Dan hanya itu cara satu-satunya meyakinkanku, Bujang. Terima tantangan ini atau tinggalkan pabrik Tulsky. Aku mengusap wajah. Urusan ini tentang perang antar keluarga penguasa shadow ekonomi. Bagaimana mungkin Otets masih sempat bermain-main menyuruhku duel dengan putrinya? Jika ini lelucon khas Bratva, ini tidak lucu. Aku sekali lagi hendak bilang tidak. Dia takut kepadaku, Papa. Maria berkata ketus, memotong suaraku sebelum keluar. Astaga, apa gadis ini bilang? Aku menoleh lagi ke arah Maria. Benar bukan? Kau takut kepadaku, Bujang? Wajahku merah padam. Enak saja dia bilang begitu. Otets terkekeh, senang melihat situasi. Nah, Bujang, putriku jelas tidak keberatan dengan duel ini. Sekarang tinggal terserahmu. Pergi dari sini tanpa kesepakatan apapun atau bertarung dengan Maria, dan kau punya sedikit kesempatan mengajak Bratva bergabung di poros kalian. Aku tahu kau mungkin menganggap Maria lemah, tapi ketahuilah, tidak ada tukang pukul Bratva yang pernah menang bertarung dengannya. Sejak usia 5 tahun, dia telah dilatih oleh guru-guru terbaik dari seluruh dunia. Aku sengaja mengundang mereka untuk menyiapkan Maria sebagai penerus Bratva yang paling hebat. Dia menguasai belasan teknik bela diri, menembak, kemudian berbagai kendaraan. Fisiknya terlatih sejak kecil. 6 bulan terakhir tidak ada lawan duel yang setara dengannya. Mungkin hari ini dia menemukan lawan yang pantas. Mungkin juga tidak. Aku tetap diam. Ayo, Bujang, waktuku tidak banyak. Segera putuskan. Situasiku terjepit.
Otets sungguh-sungguh dengan duel ini, dan putrinya sepertinya tidak sabaran ingin bertarung. Di usianya, hal-hal seperti ini memang selalu membuat antusias. Aku dulu juga tidak sabaran berlatih tanding dengan siapapun. Aku menoleh ke arah Salonga, meminta sarannya. Dia hanya mengangkat bahu, terserah kepadaku. Sementara Kaeda mengangguk mantap. Sepanjang Bratva bergabung dengan kami, apapun harus dilakukan. Demikian maksud ekspresi wajah Kaeda. Hei Bujang, agar kau punya kesempatan menang, aku berikan kau hak untuk memilih jenis pertarungan. Pedang, pistol, atau lari cepat, silakan saja. Toh kau tetap tidak akan menang. Maria berkata santai, berkacak pinggang. Aku melotot kepadanya. Putri Otet satu ini, dia benar-benar membuatku jengkel. Kesabaranku sudah tiba di ubun-ubun. Maria balas menyeringai lebar. Baik, aku akan bertarung dengannya. Aku berseru kepada Otets. Otets mengangguk riang. Keputusan yang tepat, Bujang. Silakan pilih jenis pertarungannya. Aku dan Maria akan menunggu di arena. Otets diikuti oleh Maria, 2 petinggi Bratva dan 4 brigadir melangkah keluar dari ruangan meditasi. Maria sempat tersenyum, mengacungkan jempol ke bawah saat melewatiku, mengirim pesan bahwa dia dengan mudah akan mengalahkanku. Jika saja situasinya berbeda, aku refleks akan menjitak kepalanya. Anak ini menyebalkan sekali. Pertarungan apa yang akan kau pilih, Bujang Senpai? Kaeda bertanya. Aku belum memutuskan. Apapun yang dia pilih, dia tetap dalam masalah serius, Nona Kaeda. Pertarungan ini tetap akan berakhir buruk, bahkan jika si babi hutan menang. Sergi yang masih tinggal di ruang meditasi bergumam. Jangan memilih teknik guru bushi, Bujang. Pertarungan jarak dekat, itu ide buruk. Salonga menambahkan. Aku tidak pernah suka dengan pertarungan model itu. Terakhir kau menggunakannya di Meksiko, kau kalah telak melawan pemuda bertopeng itu. Jangan ulangi lagi hal yang sama. Aku menatap jengkel Salonga. Tidakkah dia bisa berkomentar sesuatu yang lebih membesarkan hati, alih-alih mengungkit kekalahanku di Meksiko? Aku akan berduel dengan Putri Otets, dan itu akan menentukan masa depan keluarga kami. Gadis itu, jika kalimat Otets tadi benar, tidak bisa diremehkan begitu saja. Tambahkan satu lagi, terlepas dari skill bertarungnya yang belum aku tahu, dia jelas memiliki semangat membara untuk mengalahkanku. Itu bisa membuatnya lebih sulit dikalahkan. Aku berpikir cepat, memutuskan pistol. Aku akan bertarung dengan menggunakan pistol, sesuai keinginan Salonga. 5 menit kemudian, rombongan telah berkumpul di ruangan simulasi pertarungan pistol. Ruangan itu sama seperti yang dulu disiapkan oleh Kopong saat aku berlatih tembak dengan Salonga. Ruangan seluas 30 kali 40 meter. Dengan tumpukan ban, drum, pepohonan, semak belukar buatan, dan sebuah rumah 2 lantai separuh runtuh. Persis di tengah medan simulasi. Itu ruangan yang ideal untuk melakukan pertarungan pistol jarak dekat. Dibuat sedemikian rupa seperti lokasi bekas peperangan. 2 petarung akan masuk ke dalam ruangan dari sisi yang berbeda, utara dan selatan. Lantas dengan strategi masing-masing merangsek maju, bertemu di reruntuhan rumah. Pertarungan ini 3 ronde, Tuan Bujang. Siapa yang berhasil menembak lawan lebih dahulu, dia yang memenangkan ronde tersebut. Salah satu brigadir menjelaskan aturan main. Aku mengangguk, menerima pistol yang diserahkan brigadir lainnya. Mereka juga memasang rompi dengan tanda silang di dada. Itu sasaran tembak dalam duel, persis di jantung. Maria di depanku, sejak tadi dia sudah memegang pistolnya. Tidak sabaran. Setiap pistol berisi 6 peluru karet, Tuan Bujang. Dan di ruangan duel telah tersedia 1 pistol dengan 4 peluru yang diletakkan secara acak tanpa diketahui, yang bisa digunakan siapapun yang pertama kali menemukannya. Jika seluruh peluru 3 pistol habis, tidak ada yang tertembak, ronde tersebut dianggap draw. Tidak ada yang mendapat poin. Aku tahu aturan main tersebut. Kau siap, Bujang? Otets bertanya, memastikan terakhir kali. Aku sekali lagi mengangguk. Maria, kau siap? Dari tadi, Papa. Aku bahkan hampir jatuh tertidur menunggu dia bersiap-siap, Papa.
Maria menunjukku. Hei, aku menatapnya galak. Gadis ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada lawan duelnya. Maria melambaikan tangan. Dia sudah melangkah santai menuju sisi selatan. Rombongan segera keluar dari ruangan. Mereka akan menonton dari dinding kaca besar. Apapun yang terjadi di dalam bisa mereka lihat. Aku menuju sisi utara. Aku dan Maria terpisahkan jarak 30 meter. Dan medan duel serta reruntuhan rumah. Aku menghela napas, merenggangkan badan, melemaskan jemari, menggenggam pistol erat-erat. Atmosfer duel mulai terasa pekat, menatap pintu di depanku yang masih tertutup rapat. Di luar sana, Otets memberi tanda. Salah satu brigadir lantas menekan tombol. 2 pintu di 2 sisi ruangan terbuka. Duel resmi dimulai. Aku melangkah hati-hati masuk ke dalam ruangan, berlindung di balik tumpukan ban terdekat, mencoba beradaptasi dengan medan. Mengenali setiap sudut ruangan itu penting dalam duel pistol jarak dekat. Maria tidak, dia sudah loncat masuk, cepat sekali gerakannya, berpindah dari satu titik perlindungan ke perlindungan lain, berlarian menyelinap di antara pohon buatan, melewati reruntuhan rumah. Sekejap, dia sudah terlihat 5 meter di depanku, melepaskan tembakan. Aku yang sedang berlarian menuju drum segera lompat menghindar. Peluru karet itu menghantam drum, nyaris saja. Aku menelan ludah, tapi gadis itu tidak mengendurkan serangan. Dia terus berlarian mendekati drum, membiarkan posisinya terlihat, dan pertahanannya terbuka. Jaraknya tinggal 3 meter. Aku keluar dari balik drum, melepas tembakan. Maria membanting tubuhnya ke kiri. Dia cekatan menghindari tembakanku. Bukan main, gadis ini jelas petarung pistol jarak dekat yang hebat. Dia bisa menghindari tembakan. Sekali lagi aku menembak. Dia di depan sana. Dari jarak 2 meter, Maria menjatuhkan badannya, meluncur di atas rumput dalam posisi duduk ke arah drum, seperti pemain bola yang melakukan sliding tackle. Tembakanku luput sekali lagi. Dan sebelum aku menarik pelatuk pistol, melepas tembakan ketiga, Maria lebih dulu melakukannya dalam posisi duduk, menengadah ke atas. Dia melepas tembakan di antara celah drum dari jarak dekat, cepat dan telak sekali, persis mengenai tanda silang di dadaku. Aku mengaduh. Itu memang hanya peluru karet, tapi tetap saja terasa sakit saat menghantam badan. Dan lebih dari itu, aku mengaduh karena tidak menduga cepat sekali dia akan menghabisiku. Dan ada yang lebih sakit lagi, kehormatanku sebagai petarung. 1-0 untuk Maria. Di luar sana, Salonga menepuk dahinya, berseru kecewa. Otet tertawa lebar, senang melihat putrinya memimpin sementara. 2 petinggi Bratva dan 4 brigadir bertepuk tangan, berseru-seru. Bravo, bravo Maria. Kaeda mengusap wajah, dan Sergi, dia bergumam pelan. Sekali lagi bilang, apapun hasil pertandingan ini tetap saja buruk bagiku. 2 petarung diberikan waktu istirahat 5 menit. Aku melangkah keluar menuju pintu sisi utara, menyeka peluh di leher. Kau membuatku malu dengan pertarungan barusan, bujang. Gadis itu menghabisimu hanya dalam waktu 40 detik saja. Berhentilah bermain-main. Salonga menungguku di sana, langsung ngomel. Aku tidak bermain-main. Aku mengusap peluh sekali lagi. Tapi jelas saja Maria akan menang cepat. Dia mengenali ruangan ini dengan baik. Karena inilah tempatnya berlatih selama ini. Aku masih membutuhkan waktu beradaptasi. Jika sekali lagi kau tertembak lebih cepat, duel ini selesai, bujang. Aku mengangguk, tidak perlu diingatkan, aku tahu aturan main tersebut. Salah satu brigadir mengisi peluru karet, menggenapkannya menjadi 6 peluru. Aku menerima pistol itu. Konsentrasi, fokus bujang. Salonga mendengus. Atau jangan-jangan kau tidak bisa mengedipkan mata melihat gadis cantik itu, ha? Terpesona melihat mata birunya. Iya. Astaga, aku punya 3 guru penting dalam hidupku. Kopong, Guru Bushi, dan Salonga. 2 sudah meninggal, menyisakan Salonga. Dan dialah guru paling menyebalkan yang pernah kumiliki. Dulu tak kurang ribuan kali dia memakiku bodoh. Sekarang, bukannya mendukungku, memberikan motivasi, dia justru mengeluarkan kalimat menyebalkan itu. Aku
mengangguk. Baik, aku akan mengerahkan kemampuan terbaikku di ronde kedua. Tidak ada lagi main-main. Salonga meninggalkanku, kembali berdiri di samping penonton. Di luar sana, Otets mengangguk memberi kode. Salah satu brigadir menekan tombol. Dua pintu dari sisi utara dan selatan kembali dibuka. Aku menggeram pelan. Pistol tergenggam erat di tanganku. Jantungku berdetak lebih kencang. Saatnya mengajari gadis ini bertarung dengan pistol. Aku maju cepat melintasi tumpukan ban dan drum-drum. Aku sudah mulai mengenali medan duel. Juga Maria, dia sama seperti ronde sebelumnya. Juga maju dengan percaya diri. Dia menembakku dari jarak 6 meter saat keluar dari reruntuhan rumah. Aku menghindar ke samping. Bukan dia saja yang bisa bergerak cepat. Peluru mengenai udara kosong. Dia menembakku lagi. Aku berkelit. Hanya 5 senti peluru karet itu melesat di samping bahuku. Giliranku. Aku menembak, tapi bukan mengincar tanda merah di rompi Maria. Aku menembak ke atas. Aku tahu dia bisa menghindarinya. Percuma menembaknya langsung. Maria menatapku bingung. Kenapa aku menembak ke arah lain? Apa rencana lawan? Apakah ada sesuatu yang tidak dia perkirakan? Sepersekian detik, Maria refleks mendongak, melihat sasaran tembakku barusan. Bodoh, itu tembakan tipuan. Aku memang sembarang menembak ke atas untuk membuatnya pecah konsentrasi, memancingnya mendongak. Saat Maria masih melihat ke atas, aku menembak telak jantungnya. Gadis itu mengaduh pelan. Dia tidak sempat menghindar. Tubuhnya terbanting jatuh, lebih karena kaget. Aku melangkah mendekatinya, menatapnya dari jarak 1 meter. Polos sekali, mudah tertipu. Khas petarung amatiran. Dasar anak-anak. Aku berseru kepadanya. Lantas balik kanan, kembali ke sisiku, menuju pintu utara. Di belakangku, Maria tidak terima dengan seruanku barusan. Dia berteriak marah. Seperti seekor anak harimau, dia lompat menubruk badanku. Lantas membantingku jatuh di atas rerumputan. Tangannya bergerak cepat sebelum aku tahu apa yang terjadi. Dia telah mengunciku seperti pertarungan gulat, membuatku sama sekali tidak bisa bergerak, atau tanganku akan patah. Ya Tuhan! Sergi berseru. Para penonton segera berlarian masuk ke dalam ruangan duel. Juga Otets, Salonga, Kaeda, 2 petinggi Bratva, dan 4 brigadir. Ulangi sekali lagi kalimatmu tadi, Bujang, agar aku punya alasan mematahkan tanganmu. Maria berseru ketus. Aku tidak bisa bicara. Wajahku terbenam di rumput dalam posisi terkunci. Ulangi sekali lagi, Bujang. Maria berseru galak. Aku tersengal, susah bernapas. Lepaskan dia, Maria. Otets ikut berseru, sudah berada di hamparan rerumputan. Dia memakiku kanak-kanak, Papa. Tidak pernah ada yang berani menyebutku demikian. Maria mana mau mendengarkan. Lepaskan Bujang, Maria. Otets berseru serius. Dia cemas melihatku yang kesulitan bernapas. Aku akan melepaskannya jika dia minta maaf. Maria mendengus. Brigadir berusaha mendekat, ragu-ragu hendak melepas kuncian Maria, tapi tidak berani. Menoleh ke arah Otets. Bagaimana ini? Ini jadi semakin rumit. Sergi mengusap wajahnya. Itu tidak kesatria, Maria. Ini bukan pertarungan gulat dan kau baru saja menyerangnya dari belakang. Masih 1 ronde lagi. Kau bisa membalasnya. Otets mencoba membujuk anaknya. Maria menggeram. Dia masih marah. Cepatlah lepaskan Bujang, Maria. Otets memegang bahu putrinya. Aku menepuk rumput dengan tangan kiri yang bebas. Apa yang hendak kamu katakan, ha? Maria berseru. Bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu jika aku tidak dilepaskan? Maria melonggarkan kuncian, membuatku bisa menoleh ke samping. Aku minta maaf, Maria. Sungguh aku minta maaf. Dia sudah minta maaf, Maria. Otets sekali lagi membujuk. Maria akhirnya melepas kuncian, berdiri. Aku juga ikut berdiri, menepuk-nepuk pakaianku yang kotor berdebu. Kau akan kalah, Bujang. Aku akan menembakmu di ronde ketiga.
Maria berseru ketus. Dia telah melangkah menuju sisi selatan. Kau baik-baik saja, bujang. Otets menatapku dari ujung rambut ke telapak kaki. Aku mengangguk. Tanganku masih terasa sakit, tapi aku baik-baik saja. Baik, ronde ketiga. Otets berseru, segera meninggalkan ruangan, disusul rombongan lain. Aku beranjak menuju pintu utara. Tadi tidak buruk, bujang. Salonga tertawa saat menemaniku istirahat 5 menit. Kau mengalahkannya dalam waktu 30 detik. Dan aku tahu maksud kalimatmu tadi. Kau sengaja membuatnya marah agar dia kehilangan konsentrasi di ronde ketiga. Aku diam, menyekap pelipis. Atau bukan, bujang? Kau jangan-jangan sengaja mengatakan kalimat itu untuk membuatnya tidak pernah melupakanmu. Iya, membuat gadis itu sebal dan terus ingat padamu. Hah? Aku hampir melempar Salonga dengan pistol. Skor berubah 1-1. Ronde ketiga segera dimulai. Salonga kembali berdiri di barisan penonton. Otets memberi kode. Salah satu brigadir menekan tombol. Pintu kembali terbuka. Aku melangkah masuk ke medan duel. Ronde terakhir benar-benar berjalan alot. Gadis itu, meski dia emosional sekali, mampu mengubah marahnya menjadi energi positif. Konsentrasi penuh, bukan sebaliknya. Kali ini dia fokus, tidak tertipu strategiku. Persis 2 pintu dibuka, kami berdua segera merangsek maju. Jual beli tembakan terjadi. Dia meniti cepat anak tangga reruntuhan sambil melepas tembakan ke bawah. Aku menghindar ke sana kemari, balas menembak. Kami berhadap-hadapan di dalam reruntuhan. Dalam jarak 3 meter, saling melepas tembakan tersisa. Cepat sekali gerakannya. Tidak ada satupun tembakanku yang mengenainya. Dan aku harus menghindar habis-habisan saat dia melepas tembakan. Aku harus mengarahkan segala kemampuan hingga akhirnya membuat dia tersudut di pojok reruntuhan, berada di antara tumpukan sampah kaleng. Maria melepas tembakan dari posisi sulit. Sambil tiarap, aku menghindar. Itu peluru terakhirnya dan meleset. Perlawanannya sudah selesai. Aku maju. Dia tidak punya peluru sekarang. Hanya bisa beringsut mundur dalam posisi duduk. Tapi punggungnya tertahan tembok. Aku mengarahkan pistolku, siap menghabisinya. Mata birunya mengerjap-ngerjap, mendongak menatapku yang berdiri hanya 1 langkah darinya. Mata itu tetap tenang, padahal posisinya terdesak. Aku menembakkan peluru terakhir. Maria cepat mengambil salah satu lempeng kaleng besar di dekatnya, menjadikannya tameng. Peluru karet gagal mengenai tanda silang. Sebelum aku sempat menimbang strategi apa yang akan kulakukan berikutnya, Maria sudah berlarian. 2 pistol telah habis seluruh pelurunya. Tapi masih ada 1 lagi yang disembunyikan secara acak. Siapapun yang berhasil menemukannya, dia punya kesempatan memenangkan pertarungan. Aku mengeluh tertahan. Ini arena simulasi milik Maria. Meskipun pistol itu diletakkan secara acak, dia jelas bisa menebak lebih baik di mana lokasinya. Aku segera berlarian mengikutinya. Aku harus mencegahnya menemukan pistol itu lebih dulu. Maria menaiki anak tangga menuju reruntuhan lantai 2. Aku melenting menggunakan teknik guru Bushi, mengejar. Maria terus berlari gesit menuju lemari kayu yang ada di lantai 2, membuka cepat pintu lemari. Pistol, dia menemukan pistol terakhir yang hanya berisi 4 peluru. Aku lompat secepat mungkin. Maria meraih pistol itu, membalik badannya. Persis saat aku tiba di depannya, aku menepis tangan Maria. Moncong pistol berubah arah, tembakannya meleset. Maria berkelit, dia mundur mengambil jarak. Menembak lagi. Aku sekali lagi memukul tangan Maria. Sepersekian detik terlambat, peluru itu akan menghantam telak dadaku. Maria mendengus. Dia mundur lagi, mencari posisi dan jarak tembak. Ini benar-benar pertarungan pistol jarak dekat. Aku berkelit ke kanan. Peluru mengenai udara kosong. Maria berteriak marah. 3 kali tembakan, dia gagal. Dia berusaha mundur lagi, semakin dekat dengan dinding lantai 2 yang runtuh. Itu tembakan keempat.
Aku tidak sempat menghindar dan menepis. Aku konsentrasi ke urusan lain. Kaki Maria sudah melangkah keluar dari lantai. Dia tidak menyadari kami telah tiba di sisi dinding yang runtuh. Kaki kirinya menginjak udara kosong. Gadis itu terjungkal jatuh. Tembakannya tentu saja meleset. Maria berteriak kaget, tidak menyangka tubuhnya kehilangan keseimbangan. Aku menyambar tangannya dengan cepat sebelum tubuhnya terjatuh ke bawah sana, menghantam tumpukan batu bata dan onggokan besi konstruksi. Otet berseru dari luar, juga penonton lainnya. Sekali lagi mereka merangsek masuk. "Pegang tanganku, Maria!" Aku berseru. Maria mengangguk. Dia mencengkram tanganku erat-erat. Aku mati-matian menarik tubuh gadis itu ke lantai. Berhasil. Tubuhnya terjerembab di sampingku. Wajahnya pias, napasnya tersengal. Berusaha duduk. Pistol yang dia pegang sejak tadi telah terjatuh di bawah sana. Maria! Otet berseru cemas menaiki anak tangga. Kau baik-baik saja? Otet bertanya. Maria mengangguk. Dia beranjak berdiri, menepuk-nepuk pakaian trainingnya yang berdebu. "Aku baik-baik saja, Papa." Setelah memastikan Maria memang baik-baik saja, rombongan segera turun menuju rerumputan. Salah satu brigadir mengambil pistol di antara batu bata, memeriksanya. Pistol terakhir juga telah kosong. "Sesuai peraturan, pertandingan ini draw, Tuan Bujang." Brigadir itu berseru. Maria menggeleng. Gadis itu melangkah mendekatiku. "Bujang yang memenangkan pertarungan." Aku menatap Maria. Wajah gadis itu tidak terlihat pucat lagi. Dia juga tidak menatapku dengan sebal. Sebaliknya, dia tersenyum kepadaku. Terima kasih karena telah menyelamatkanku, Bujang." Gadis itu melepas sesuatu dari tangannya. Itu gelang khas bangsa Mongolia, menyerahkannya kepadaku. "Kau telah menang. Benda ini menjadi milikmu." Aku tidak mengerti, ragu-ragu menerima gelang tersebut. Otet tertawa riang. "Bravo! Itu tadi sungguh duel yang hebat. Baiklah, Bujang, karena kau memenangkan duel, maka aku dengan resmi menyepakati aliansi 3 keluarga." Otet menjulurkan tangannya, mengajakku bersalaman. Aku patah-patah menerima jabatan tangannya. Otet menepuk-nepuk bahuku. "Kita akan segera menghabisi kakek tua di Hong Kong itu, Bujang." Aku mengangguk. Otet juga menyalami Kaeda. "Segera beritahu Hirosan, aku akan bersekutu dengannya. Sebuah kehormatan bisa bersisian dengan keluarga Yamaguchi." Resmi sudah, aliansi 3 keluarga terbentuk. Setengah jam kemudian, setelah percakapan lebih detail tentang aliansi dan rencana berikutnya antara aku, Otet dan Kaeda, Sergi mengantarku kembali ke bandara. 3 sedan hitam melesat meninggalkan pabrik Tool Sky. Pukul 10 pagi, jalanan relatif lengang. Mobil meluncur dengan kecepatan 80 km per jam. Kau benar-benar dalam masalah serius, si babi hutan." Sergi bergumam, memecah lenggang. "Aku menang, aliansi terbentuk. Apanya yang menjadi masalah, Sergi?" Aku berseru. Dari tadi Sergi bicara kalimat itu. Aku tidak paham maksudnya. "Kau memang tukang pukul yang hebat, si babi hutan. Tapi dalam urusan ini, Sergi menatapku kasihan. Kau naif sekali. Kau terbilang bodoh bahkan." "Hei, apa maksudmu, Sergi?" Aku mengangkat bahu. "Jelaskan segera, berhenti bicara yang tidak jelas." Salonga di sebelahku tertawa pelan. Dia sepertinya juga tahu apa masalah yang disebut Sergi. Aku menoleh ke arah Salonga. Kenapa orang-orang jadi menyebalkan sekali pagi ini? "Kau masih menyimpan gelang dari Maria?" Aku mengangguk, mengambilnya dari saku. "Ini tanda bahwa dia mengakui kekalahannya, bukan?" Sergi menepuk dahinya. "Itu bukan tanda mengakui kekalahan, si babi hutan. Maria adalah keturunan bangsa Mongolia. Otet, papanya, bahkan menjunjung tinggi budaya Mongolia, meski dia separuh Rusia. Dan dalam garis keturunan bangsawan Mongolia,
seorang putri, princess, hanya akan menikah dengan seseorang yang berhasil mengalahkannya dalam duel. Kau mengalahkan Maria. Itu berarti kau harus menikahinya. Gelang itu adalah simbol. Dia menyerahkan hatinya kepadamu. Itu bukan tanda mengakui kekalahan. Gelang itu sakral, milik leluhurnya. Dikenakan Ibu Otets, neneknya, hingga ke istri Gengiskan sendiri. Mobil lenggang sejenak. Lengang yang ganjil. Aku mengusap wajahku yang mendadak kaku. Astaga, ini serius, Sergi? Aku bertanya. Salonga tertawa pelan, tawa yang menyebalkan. Tapi ini zaman modern, bukan? Itu hanya lelucon saja, bukan? Aku menelan ludah, menatap gelang di tanganku. Bagaimana mungkin Maria, lulusan dari kampus ternama Amerika, satu kampus denganku, masih menggunakan cara itu untuk mencari pasangan hidupnya? Ini pastilah lelucon Bratva yang tidak lucu. Itu tidak pernah jadi lelucon si babi hutan. Itu serius sekali. Otets sengaja melakukannya. Dia bilang dia tidak akan pernah menyetujui dengan mudah aliansi ini. Maka dia membuat duel itu. Kau kalah, maka aliansi gagal. Kau menang, maka aliansi terbentuk. Dan Maria mendapatkan jodohnya. Dia jelas berharap kau yang menang, dan yakin kau memang akan menang. Tapi aku bisa mengembalikan gelang ini kepada Maria, bukan? Astaga, Otets akan tersinggung jika kau mengembalikan gelang tersebut kepada Maria. Itu penghinaan. Itu bisa memicu masalah baru antara keluarga Tong dan Bratva. Itulah kenapa aku berkali-kali bilang sejak awal, kau dalam masalah besar si babi hutan. Sergi berseru. Aku terdiam, sekali lagi menelan ludah. Kita lupakan dulu soal itu, Sergi. Salonga masih terkekeh. Itu bisa diurus nanti-nanti. Toh, perjodohan itu tidak harus segera terwujud. Maria jelas telah memberikan gelangnya, simbol dia menyukai Bujang. Sebaliknya, boleh jadi Bujang juga diam-diam memang menyukai gadis itu. Aku berani bertaruh, sepanjang duel tadi, Bujang tidak pernah berkedip sekalipun saat menatap wajah gadis bermata biru itu. Tapi fokus kita sekarang adalah Master Dragon. Itu yang lebih mendesak. Sekali Master Dragon disingkirkan, kita bisa memikirkan rencana pernikahan kita di Bali. Aku menyikut lengan Salonga. Tutup mulutmu, itu tidak lucu. Salonga justru terkekeh lebih panjang. Masalah ini, gelang ini, aku menghembuskan napas panjang. Tapi Salonga benar, tidak ada waktu mencemaskan perkara lain. Saatnya menyerang Master Dragon, mengembalikan keseimbangan 8 keluarga penguasa shadow ekonomi di Asia Pasifik. Aliansi 3 keluarga bisa mengalahkan poros Hong Kong dan Beijing. Pronto.